Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ikhwafillah rahimani Allah wa iyyakum. Saudara-saudariku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, yang ada di Masjid Al-Mahdi Tanah Uzlah Mahdawiyah Bukit Lebah Ciater, yang ada di rumah dan dimanapun berada, kita memuji kepada Allah karena dengan rahmatnya, dengan pertolongannya, kembali kita dipertemukan dalam majelis kajian Tadabbur Al-Quran, yang mana di situ kita saling mengingatkan apa yang dahulu dibahas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum. Demikian juga dari generasi sahabat diteruskan kepada generasi tabi'in, kemudian generasi tabi'ut tabi'in rahimahumullah, dan terus menerus yang demikian itu hingga sampai di masa kita di ujung akhir zaman ini, di era mubasyirat al-mahdi wal mu'minin. Ini adalah karunia dari al-mahdi wal mu'minin. Ini adalah karunia dari Allah. Maka semoga Allah selalu membimbing kita untuk senantiasa mensyukurinya. Amin. Kali ini akan kita upayakan berusaha tadabbur Al-Quran surah ke-14 surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu kufur, ingkar kepada nikmat-nikmat Allah, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Poin pertama dalam pendahuluan ini, bahwasanya Al-Quran adalah pedoman hidup. Setiap ayat mengandung pelajaran di hati orang beriman. Pasti mengandung pelajaran yang membekas bagi hati orang beriman. Dan ayat ini merupakan janji Allah yang sangat jelas. Janji Allah yang sangat jelas. Syukur menambah nikmat, sedangkan kufur bisa membawa kepada azab. Maka kali ini kita akan menguraikan makna tafsir dari ulama terdahulu serta penerapan ke dalam kehidupan kita. Di poin kedua tentang makna umum ayat. Ayat ini menegaskan hubungan langsung antara syukur dan bertambahnya nikmat. Jadi ini ada hubungan sebab akibat. Ketika seorang hamba bersyukur, maka Allah berjanji akan menambahkan kenikmatan kepada hamba tersebut. Allah mengajarkan bahwa nikmat bukan sekedar untuk dirasakan, tapi juga harus diiringi dengan kesadaran dan pengakuan kepada Allah. Harus dibarengi dengan kesadaran penuh, pengakuan seutuhnya bahwa kenikmatan itu datangnya dari Allah dan harus dikembalikan kepada Allah. Harus ditujukan penggunaannya kepada Allah. Dan sebaliknya, ketika mengingkari nikmat, maka akan mengundang murka Allah. Mirip-mirip ketika kita diberikan amanah oleh orang tua. Ketika kita menyia-nyiakannya, tentu orang tua tidak menyukainya. Kemudian di poin ketiga berkaitan penafsiran ulama terdahulu, maka ada 10 perkataan di sini yang tercatat. Pertama, Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Al-Quranul Azim, beliau menyatakan syukur adalah dengan hati yang mengakui nikmat, hatinya mengakui nikmat, lisan yang memuji Allah, lisannya memuji Allah, dan anggota badan yang digunakan dalam ketaatan.
anggota badannya digunakan dalam ketaatan. Ini wujud dari syukur. Hati, lisan, dan anggota badan. Yang kedua, Al-Qurtubi rahimahullah dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau menyatakan syukur itu apa? Menjaga nikmat agar tetap ada dan bertambah, sebagaimana air yang menyuburkan tanaman. Sebagaimana air yang menyuburkan tanaman. Maka tanaman ketika diberikan air secara kontinu, secara terus-menerus, meskipun sedikit-sedikit pasti akan memberikan pengaruh pertumbuhan kepada tanaman tersebut. Yang ketiga, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah dalam kitab Az-Zuhud, karya Imam Ahmad rahimahullah, dinukil dari perkataan beliau, syukur adalah bukan sekedar ucapan alhamdulillah, tetapi menjaga nikmat dengan cara apa? Dengan taat kepada Allah. Menjaga kenikmatan dengan taat kepada Allah. Ini adalah manifestasi bentuk wujud nyata bagi rasa syukur seorang hamba. Yang keempat, Imam At-Tabari rahimahullah dalam Jami'ul Bayan, beliau mengatakan janji Allah dalam ayat ini, dalam surah Ibrahim ayat 7, adalah benar. Janji Allah dalam ayat ini adalah benar, tanpa syarat yang tersembunyi. Tanpa syarat yang tersembunyi. Siapa bersyukur, pasti nikmatnya ditambah. Siapa yang bersyukur, pasti nikmatnya ditambah. Sebagaimana telah dinyatakan secara jelas oleh Allah dalam ayat tersebut. Yang kelima, Ibnu Ajibah dalam Al-Bahrul Madid, beliau menyatakan setiap syukur melahirkan nikmat yang baru. Jadi hukum yang diberikan oleh Allah begitu. Setiap syukur melahirkan nikmat baru. Maka syukur itu bagaikan benih yang melahirkan panen kebaikan. Yang keenam, Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah dalam Hilyatul Auliya, beliau menyatakan barang siapa tidak mengenal nikmat Allah kecuali pada makanan dan minuman, barang siapa yang tidak mengenal nikmat Allah kecuali pada makanan dan minuman, maka apa? Maka pengetahuannya dangkal. Dan sebagaimana kita ketahui bersama, kenikmatan yang hakiki adalah yang mengantarkan kepada kebahagiaan yang hakiki pula di yaumil akhir, di negeri akhirat yang abadi. Yang ketujuh, Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin, beliau menyatakan syukur adalah maqam yang menghimpun iman, cinta, dan amal. Jadi yang dipahami oleh beliau bahwasanya syukur adalah maqam yang menghimpun iman, cinta, dan amal. Iman, cinta, amal. Ia menjadi sebab kekekalan nikmat. Rasa syukur itu menjadi sebab kekalnya nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Kedelapan, perkataan dari Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir As-Sa'di, beliau menyatakan syukur itu magnet nikmat. Syukur itu magnet nikmat. Allah menjanjikan tambahan nikmat di dunia. Allah menjanjikan tambahan nikmat di dunia dan balasan besar di akhirat. Kesembilan, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin, beliau menyatakan hakikat syukur adalah memandang nikmat sebagai karunia, bukan hasil usaha diri sendiri, bukan hasil usaha diri semata. Ini lebih mendalam lagi. Ketika menyadari bahwasanya kenikmatan yang dia rasakan selama dia hidup di dunia yang fana ini, maka itu adalah karunia dari Allah. Itu bukan hasil usaha diri sendiri, begitu. Ini mirip-mirip ketika seorang hamba mengucapkan zikir ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain abada
Wahai yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, perbaikilah keadaanku seluruhnya. Dan janganlah engkau membuatku bersandar. Janganlah engkau menyerahkan diriku kepada diriku sendiri. Artinya supaya seorang hamba itu diberikan kesadaran bahwa satu-satunya tempat bersandar adalah Allah. Meskipun dia dipandang oleh banyak orang memiliki kekuatan yang Masya Allah, memiliki kecerdasan yang Masya Allah, memiliki karunia berupa harta yang Masya Allah banyaknya, tapi dia memandang bahwa itu semata-mata karunia Allah. Nah begitu, ini yang ditekankan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Kemudian yang ke-10, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau menegaskan lagi dalam Bahjatul Qulub, bahwasanya kufur nikmat bukan hanya menolak. Kufur nikmat yang diancamkan azab ini bukan hanya menolak, tetapi juga menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Nah, ini mirip-mirip dengan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali tadi di perkataan ke-9. Beliau menyatakan bahwa menyandarkan nikmat kepada selain Allah ini termasuk kufur nikmat. Ketika menyandarkan kenikmatan kepada kekuatan yang Allah anugerahkan kepadanya, ketika menyandarkan kenikmatan kepada kecerdasan yang Allah karuniakan kepadanya, ketika menyandarkan nikmat kepada gara-gara harta yang secara kasat mata ada di tangannya, tapi itu adalah hakikinya Allah yang memberikan dengan karunia yang ada di sisinya, begitu. Kemudian di poin keempat, tentang pelajaran penting yang bisa kita ambil dari ayat ini, bahwasanya ketika seorang hamba bersyukur maka bertambah kenikmatan itu dari sisi Allah. Dan ketika seorang hamba kufur kepada nikmat Allah, entah itu dengan menyia-nyiakannya, entah itu dengan cara bermaksiat kepada Allah, apalagi terlebih lagi ketika dia bermaksiat dalam bentuk kesyirikan, maka ini akan menyebabkan berkurangnya nikmat dan mendatangkan azab. Maka nikmat tidak selalu berupa materi. Nikmat tidak selalu berupa materi, bisa juga berupa iman. Bahkan nikmat iman inilah kenikmatan yang paling besar di sisi Allah. Karena kenikmatan iman inilah yang menjadi sebab Allah mengizinkan hambanya untuk bisa memandang wajah Allah yang mulia kelak di surga. Nikmat itu juga bisa berupa iman, kesehatan, ketenangan jiwa, keluarga, dan umur panjang. Ini diantara kenikmatan yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, baik hamba itu beriman kepada Allah maupun yang menutup diri dari kebenaran. Kemudian di poin kelima, berkaitan penerapan nyata dalam kehidupan berkaitan ayat ini. Yang pertama, dalam hal rezeki, ketika mendapatkan gaji bagi mereka yang bekerja, maka mengucapkan alhamdulillah dan menyisihkan sebagian untuk bersedekah ketika dia memiliki kelebihan. Yang kedua, dalam kesehatan, menjaga tubuh dengan tidak berlebihan dalam makan dan minum. Itu dalam kesehatan. Mengekalkan, berusaha supaya kesehatan itu menjadi nikmat yang kekal. Yang ketiga, dalam hal ilmu, yakni menyampaikan ilmu kepada yang lain, bukan disimpan sendiri. Ini termasuk bentuk bersyukur dalam ilmu. Kemudian yang keempat, dalam keluarga, maka berusaha menjaga hubungan baik dengan orang tua, pasangan, dan anak. Ini sangat jelas. Yang kelima, dalam hal waktu, yakni berusaha memanfaatkan waktu luang untuk hal-hal yang membangun dan memberikan kemanfaatan, baik itu kepada diri sendiri juga kepada orang-orang di sekitar. Yang keenam,
dalam ujian hidup juga ada bentuk syukurnya, yaitu sabar sambil tetap menyadari ada hikmah besar di balik musibah tersebut. Sambil tetap menyadari ada hikmah besar di balik musibah tersebut. Bahkan Allah memberitahukan kepada kita melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ketika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya. Supaya apa? Supaya diampuni dosanya dan dinaikkan derajatnya, begitu. Yang ketujuh, dalam nikmat iman, maka menjaga sholat, zikir, dan menjauhi maksiat sebagai tanda syukur terbesar. Yang kedelapan, dalam teknologi dan fasilitas hidup, maka bentuk syukurnya yakni menggunakan smartphone, internet, kendaraan, dan lain sebagainya untuk hal-hal yang halal dan bermanfaat. Ini diantara praktek yang bisa kita kerjakan dengan mohon pertolongan Allah berkaitan tentang rasa syukur dan menjauhi sifat ingkar nikmat. Kemudian di poin ke-6 berkaitan simpulan yang bisa kita ambil dari ayat ini, yakni bahwasanya Quran surah Ibrahim ayat 7 ini adalah janji Allah yang pasti. Syukur menambah nikmat, sedangkan kufur mendatangkan azab. Syukur mencakup hati, lisan, dan perbuatan. Tiga hal ini. Hati, lisan, dan perbuatan. Hati dengan meyakini bahwa itu datang dari Allah dan harus digunakan di jalan Allah. Kemudian lisan memuji Allah dan menyatakan bahwa itu adalah kenikmatan yang datang dari Allah, dan dengan perbuatan yaitu rasa syukurnya berusaha menggunakan nikmat-nikmat dari Allah dalam hal yang diberikan keridhaan oleh Allah. Begitu, senantiasa diusahakan seperti itu. Kemudian syukur adalah penjaga, pengikat nikmat, penjaga dan pengikat bagi nikmat Allah. Maka mari jadikan syukur sebagai gaya hidup sehari-hari agar nikmat terus bertambah dan berkah. Berkah itu adalah subutul khair wa ziyadatuhu, tetapnya kebaikan pada sesuatu dan bertambahnya. Ikhwah fillah rahimani Allah wa iyyakum, itulah diantara ya Allah mudahkan bagi kita dalam tadabbur Quran kita kali ini. Semoga Allah memberikan kemanfaatan di dunia yang fana ini hingga kelak di jannahnya yang abadi. Jazakumullah khaira. Terima kasih atas perhatian dan kerendahan hatinya, dan mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruan yang terjadi. Tolong diingatkan demi kebaikan bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.